Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang metode numerik. Jadi pada pertemuan ini, pada video kali ini yang dibahas pada metode numerik itu tentang sistem bilangan dan analisa galat. Analisa galat atau sering disebut sebagai galat error. Jadi galat ataupun error ini sama, biasanya itu dikenal dengan galat error. Nah, pada sini ada dua pokok pembahasan yang kita bahas, yang itu adalah tentang sistem bilangan itu, dan yang kedua adalah analisa galatnya. Jadi di sini ya ada dua pokok pembahasan kita pada hari ini, itu tentang sistem bilangan dan juga analisa galatnya atau galat errornya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu sistem bilangan. Apa sih sistem bilangan? Jadi di sini dikatakan bahwasanya sistem bilangan berupa numeral system adalah sistem tulisan untuk mengungkapkan angka, yaitu notasi matematis untuk mewakili nomor dari satu set tertentu menggunakan angka atau simbol-simbol lainnya secara konsisten. Jadi sistem bilangan ini digunakan untuk penggambaran angka. Contoh misalnya di sini kita mau buat angka 12. Berarti kalau kita mau buat angka 12, berarti kita buat 1, 2. Nah, berarti 1 dan 2 ini adalah menggambarkan si bilangan 12. Atau kita mau buat 12 tapi sifatnya adalah bilangan Romawi. Berarti di sini kita gunakan adalah X, Y. Jadi sistem bilangan yang masuk di sini adalah untuk notasi matematis, yaitu penggambaran angka atau penggambaran bilangan yang ingin kita sebutkan atau yang kita jabarkan. Simbol 11, oke. Simbol 11 di sini harus ditafsirkan sebagai simbol biner untuk 3. Simbol desimal untuk 11 atau simbol untuk nomor lainnya dalam basis yang berbeda. Nah, jadi seandainya ada seperti ini, pertanyaannya adalah kalau kita berbicara sistem bilangan pada pecahan desimal, ini disebut dia sebagai 11. Oke, 11. Namun atau tetapi jika dia pada biner, berarti di sini adalah 3. Berarti di sini ini 1, ini 2. Masih ingat ya pepangkatannya? Berarti 1, 2, 4 dan seterusnya. Oke. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan notasi tersebut. Itu yang disebut sebagai si sistem bilangannya. Jadi sistem bilangan di sini adalah ingin menggambarkan dari apa? Menggambarkan bagaimana cara kita penafsir. Nah, kita sebenarnya ingin membuat angka 3. Namun, karena kita menggunakan sistem bilangan biner, maka si 3 ini harus kita rubah bentuknya menjadi 1 atau biasanya disebut dia dengan dikonversikan. Kemudian simbol 11 dan XI adalah simbol yang berbeda tetapi dapat mempunyai tafsir yang sama. Jadi yang 11 tadi dengan XI ini kalau dibilang sebenarnya simbol yang berbeda, ini 11, ini XI. Namun memiliki tafsir yang sama, yang artinya ini sama-sama menggambarkan 11. Ini 11 pada desimal, ini 11 pada Romawi. Kemudian tadi nomor yang mewakili angka disebut nilainya. Nah, jadi sini secara garis besar sistem bilangan di sini adalah bagaimana cara kita menggambarkan angka atau bilangan yang ingin kita sampaikan. Balik lagi, notasi bilangannya apa? Notasi bilangan itu ada berbagai macam ya. Ada biner, ada oktal, ada desimal, ada heksa desimal, ada Romawi dan lain sebagainya. Jadi kalau mungkin yang 4 tadi ya, yang biner, oktal, desimal, heksadesimal itu mungkin di bidang komputer sudah sering kita jumpain terkait dengan yang itu. Jadi balik ya, sistem bilangan merupakan bagaimana cara untuk menotasikan atau menggambarkan daripada angka atau bilangan yang ingin kita gambarkan. Bilangan bulat sering digunakan bilangan bulat yang sering digunakan adalah bilangan bulat dalam sistem bilangan desimal. Jadi bilangan bulat ini yang sering digunakan adalah pada bilangan desimal. Nah, biasanya seperti ini, dinotasikan dengan n sama dengan an kurang 1. Oke, ini an di sini ini adalah konstantanya, ini bilangnya, ini adalah bilangan pangkatnya. Oke,
kemudian an kurang 2 sampai dengan A0. Nah, jadi sebenarnya kalau konsep sistem bilangan ini nanti kita berbicara tentang pangkat. Jadi pangkat itu dimulai dari paling besar sampai dengan yang paling kecil. Dengan caranya adalah dikurang-kurang 1 untuk setiap tingkatannya. Oke, contohnya gimana? Kita lihat di sini. Rumusnya sebenarnya n sama dengan an pangkat 10. Nah, kita di sini berbicara tentang desimal ya. Kita berbicara tentang desimal. Berarti di sini kita pangkat an pangkat 10. Karena kita desimal berarti di sini pangkatnya adalah 10. Kalau kita berbicara oktal berarti di sini pangkatnya adalah 8. Bilangan pengali bukan pangkat pangkatnya. Tapi kalau kita berbicara biner berarti 2. Kalau kita berbicara heksa berarti adalah 16. Jadi balik lagi di sini sistem bilangannya apakah desimal, biner, oktal ataupun desimal. Oke ya, dari sini 10 pangkat n ditambah an kurang 1 pangkat 10 n kurang 1 dikali, ini bukan 10, bukan pangkat 10 tapi dikali 10 pangkat n kurang 1 ditambahkan an kurang 2 dikali 10 n pangkat 2. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat contohnya ini. Seandainya kita diberikan bilangan 2673. Kita ingin mendefinisikan atau kita ingin merubahkan bilangan tersebut ke dalam notasi sistem bilangan desimal. Oke ya, kita ingin merubah 2673 ini, kita ingin merubah dia ke dalam notasi bilangan desimal. Yang dimana kita pecah an-nya ini adalah nilai yang terdapat di sistem bilangannya. An-nya di sini adalah nilai yang ingin kita rubah untuk notasi bilangannya. Jadi di sini caranya adalah an-nya ini berarti yang pertama adalah yang paling pojok kiri, berarti di sini adalah 2 dikali 10 pangkat n. 10 pangkat n. Oke, kita lihat. Kita ngitungnya dari mana? Dari pojok sini. Ini 0. Posisinya di sini adalah 0. Di sini diambil dari 0. Berarti sini 1, sini 2, sini 3. Oke. Berarti 10 dipangkat dengan 3. Berarti di sini an-nya 2 dikali 10 pangkat 3. Ditambah ini untuk nilai an-nya berarti 6 dikali 10 pangkat berapa? Kita lihat rumusnya n kurang 1. Oke, n kurang 1. N-nya tadi adalah 3. Berarti 3 kurang 1 berarti 10 pangkat 2. Kemudian selanjutnya yang nilai 7 ini sebagai nilai an di sini. Berarti kita masukkan dalam rumusnya n kurang 2. N-nya tadi 3 berarti 3 kurang 2 berarti 7 dikali 10 pangkat dengan 10 pangkat 1. Kemudian yang terakhir adalah 10 pangkat 0. Jadi diawali kalau sistem bilangan ini paling pojok kanan itu adalah 0. Setelah bukan paling pojok kanan ini bukan 1. Tetapi paling pojok kanan ini nilainya adalah 0. 10 pangkat 0. Oke, ini cara kita merubah angka yang 2673 ini ke dalam notasi sistem bilangan desimal. Oke. Nah, di sini ada contoh lain bagaimana cara kita merubah notasi yang ini 1102 ini, tetapi dia ke dalam bentuk si biner. Kita ingin merubah yang 1102 ini ke dalam notasi bilangan biner. Ya juga sama, berarti kita hitung dulu di sini berarti 0. Paling pojok kanan itu 0, kemudian sini 1, sini 2, sini 3. Nah, berarti nilai n-nya adalah 3. Nilai n-nya adalah 3. Berarti kita masukkan ini 1 kali dikali 2 pangkat 3. 2-nya ini karena sistem bilangan yang kita gunakan adalah sistem bilangan biner. Berarti 1 dikali 2 pangkat 3. 1 dikali 2 pangkat 3. N-nya 3. Ditambah 1 dikali 2 tetap ya. Satunya dapat dari yang ini. Dikali 2 tetap sama karena ada sistem bilangan 2 dikali n kurang 1. N kurang 1. 3 kurang 1 berarti di sini pangkat 2. Ditambah 0. Ini 0 dikali n kurang 2, n-nya tadi 3 kurang 2 berarti sini dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0, ini satunya dapat. Oke, ini cara merubah notasi si desimal binernya. Kecuali nanti ditentukan bahwasanya kita ingin merubah notasinya itu ke dalam bentuk apa? Apakah dia ke dalam bentuk oktal, ke dalam bentuk desimal, atau ke dalam bentuk heksadesimal. Oke, kemudian ada contoh lain sebenarnya ini sama aja ya, yang antara ini dua. Kalau ini kan langsung ditentukan sistem bilangan desimal. Nah, kalau pada umumnya sebenarnya dijabarkan dengan ini, yang dimana C ini bisa berubah. C-nya ini, nilai C-nya ini bisa berubah tergantung dengan sistem bilangannya. Jadi kalau sistem bilangannya biner berarti sini C-nya menjadi 2. Kalau sistem bilangannya oktal berarti C-nya adalah 8.
Kalau dia sistem bilangan heksadesimal berarti C-nya adalah 16. Oke ya. Jadi di sini sebenarnya ini sama aja antara yang ini dengan yang ini, hanya bedanya kalau ini langsung ditentukan sistem bilangannya desimal, kalau yang ini sistem bilangannya itu adalah C. Nilai dasar bilangan dasarnya adalah C. Kemudian di sini bagaimana cara kita mengkonversi? Nah, tadi di awal sudah dikatakan bahwa sistem bilangan ini lebih tepatnya bagaimana cara kita mengkonversi bilangan. Contoh dari sistem bilangan desimal kita konversikan ke sistem bilangan biner, atau sistem bilangan biner kita konversikan ke sistem bilangan oktal ataupun sebaliknya. Seandainya diketahui koefisiennya adalah A1, A2, A3 dengan AN. Sudah koefisien dari polinom Px sama dengan AN dikali X pangkat N ditambah AN kurang 1 X dikali X pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 2 AN kurang 2 dikali X pangkat N kurang 2 sampai dengan A0. Oke, jadi dari ketentuan yang ini sama dengan ketentuan yang di atas, kita ingin merubah bagaimana cara kita mengkonversinya. Oke, jadi dari suatu bilangan betanya, sudah dari bilangan betanya, maka dapat dihitung Bn kurang 1 sampai dengan 0 sebagai berikut. Nah, jadi rumus umumnya tuh ini. Rumus umumnya itu adalah ini. Nah, ini sampai dengan titik. Tergantung dengan n-nya berapa. Misalnya n-nya 4. Misalnya datanya seperti ini. 4, 5, 5, 6, 7. Nah, berarti dimulai dari n-nya adalah 4. Ini B4, B3, B2, B1, B0. Berarti di sini kalau data seperti ini berarti dia datanya hanya 4, 4, 5, 6 ini aja. 4, 5, 5, 6. Oke, jadi sebenarnya banyaknya ini tidak menentu seperti ini. Tidak hanya seperti ini karena di sini ada titik-titik. Tergantung dengan banyaknya bilangan yang akan kita rubah atau banyaknya bilangan nantinya yang akan kita konversi. Nah, jadi ini bisa semakin bertambah untuk Bn kurang berapa sampai dengan B0. Oke, kemudian di sini kita lihat contohnya ya, contoh bagaimana konversi bilangan. Misalnya sebenarnya cara tersebut, cara yang di atas ini, cara yang ini algoritmanya. Caranya di sini adalah digunakan untuk menghitung konversi bilangan secara cepat karena tidak menggunakan pangkat yang membuat kesalahan numerik menjadi lebih besar. Nah, di sini kita mencoba untuk mengkonversi. Di sini kita coba mengkonversi si bilangan ini 1102 tetapi biner. 1102 biner ingin kita konversi ke desimal. Ingin kita konversi ke desimal. Caranya gimana? Dengan menggunakan rumus yang di atas tadi ini. Di sini kita menggunakan rumus yang ini. Oke ya, kita lihat gimana penyelesaiannya. Kita lihat dulu di sini dari 0. Berarti sini 1, sini 2, sini 3. Oke, berarti di sini dimulai dari B3. B3-nya berapa? B3-nya adalah 1. B3 itu adalah B3 sama dengan AN. B3 sama dengan A3. A3-nya itu 1. Sebenarnya rumusnya B3 sama dengan A3. Oke, kita lihat rumusnya. Bn sama dengan AN. Bn sama dengan AN. B3 sama dengan A3. Oke, A3-nya kita lihat. A3-nya posisinya di sini. Berarti sini B3 sama dengan 1. Nah, ini langsung aja kita rubah, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk cari B2, untuk mencari nilai B2 yaitu adalah A2 ditambah B3 dikali beta. Oke ya. Cara untuk mencari B2, A2 ditambah B3 dikali dengan beta. A2-nya mana? A2 nilainya ini. Yang 1 ini. Sudah, ini A3. Yang ini sebagai A3, yang ini sebagai A2. Berarti sini A2. A2 kita masukkan nilainya adalah 1. Ditambah berapa? B3. B3 tadi kan sudah dapat. B3 hasilnya adalah 1. Nilai B3 adalah 1. Berarti sini 1 dikali dengan beta. Betanya tadi adalah sistem bilangannya. Sistem bilangan berapa? Sistem bilangan desimal. Sistem bilangan biner. Berarti di sini adalah 2. Berarti di sini 1 ditambah 1 dikali 2, 2. Berarti untuk nilai B2 di sini adalah 3. Setelah didapat nilai B2-nya, berarti kita bisa mencari nilai
nilai B1. Untuk mendapatkan nilai B1, rumusnya juga sama, hanya bedanya nilai B dan A-nya. Berarti sini A1 ditambah B2 dikali betanya. Oke. A1-nya sini 0, A1-nya di sini 0 ditambah B2. Kita lihat nilai B2 tadi sudah didapat, nilai B2 adalah 3. Nilai B2 di sini adalah 3. Dikali dengan betanya. Betanya di sini adalah sistem bilangan biner, berarti betanya adalah 2. Berarti sini 0 sama dengan 3 kali 2 6. 3 kali 2 itu adalah 6. Berarti 0 ditambah 6 maka hasilnya adalah 6. Oke, kemudian yang terakhir berarti B0 sama dengan A0. A0 ini sini adalah satunya, berarti sini 1 ditambah B1 dikalikan dengan beta. 1 nilai A0-nya ditambah B2. B2 tadi sudah didapat, B2 sudah didapat, hasilnya adalah 6. Berarti sini adalah 6 dikali dengan beta. Beta tadi adalah 2, yaitu sistem bilangannya. Berarti 6 kali 2, 12. 1 tambah 12 adalah 3. Nah, berarti kita tadi disuruh mengkonversi ya, mengkonversi bilangan ini, bilangan biner ini ke dalam desimal. Setelah kita melakukan konversi menggunakan cara ini, menggunakan cara sistem bilangan ini, didapatkan hasilnya adalah 13. Nah, berarti kalau yang nilai yang ini 1102 biner ini kita konversikan ke dalam desimal, maka di sini hasilnya adalah 13. Atau kita lihat yang ini juga sama. Sebenarnya ini kita pada umumnya biasanya kita gunakan yang ini. Pada umumnya biasanya kita gunakan yang ini. Berarti di sini kita menggunakan cara sistem bilangan, kita gunakan algoritma, maka kita gunakan cara yang ini. Contoh lainnya mungkin bisa kita lihat. Kita di sini mengkonversi bilangan dari oktal ke desimal. Kita di sini konversi bilangan dari oktal ke desimal. Berarti sini 721 oktal. 721 oktal akan kita konversikan ke desimal. 721 oktal akan kita konversikan ke desimal. Balik lagi ya, tadi berarti di sini 0, di sini 1, di sini 2, berarti dimulai dari B2 A2. B2 A2, B2 A2. A2-nya berarti sini adalah 7. A2-nya adalah 7. Berarti untuk B1 berarti di sini adalah ini A1 bukan A2. Ini A0. Oke. Berarti sini A1 ditambah dengan B2. Oke, sorry. Ini B2, ini B1 ya. A1 ditambah dengan B2 beta sama dengan 2 ditambah 7 kali 8. Oke, kita lihat di sini A1-nya 2. A1-nya 2, maka di sini kita masukkan nilainya adalah 2. Kemudian B2. B2 tadi sudah dapat. B2 nilainya adalah 7. Kemudian sistem bilangan berapa? Betanya berapa? 8. Dia itu adalah sistem bilangan oktal. Berarti sini adalah 8. 2 ditambah 7 kali 8 itu 56. Berarti 56 tambah 8. 56 ditambah 2 maka hasilnya adalah 58. Itu untuk nilai B1-nya. Kemudian kita cari untuk nilai B0-nya. B0 berarti ini A0 ditambah B1 dikali betanya sama dengan, kita lihat A0-nya itu adalah 1. A0-nya di sini nilainya adalah 1, maka kita masukkan nilainya adalah 1 ditambah B1 tadi sudah dapat. B1 nilainya adalah 58. B1 nilainya adalah 58 dikali dengan beta. Beta tadi kita gunakan di sini adalah sistem bilangan oktal. Berarti di sini kita nilainya adalah 8. Berarti sini 1 ditambah 58 dikali 8. 58 dikali 8 itu adalah 464. Maka untuk B0 465. Jadi di sini adalah konversi bilangan dari sistem bilangan 721 sistem bilangan oktal kita konversikan ke desimal. Maka nilainya adalah 465. Nah, kalau tadi yang di atas adalah konversi bilangan bulat, kalau yang di atas tadi adalah konversi bilangan bulat. Nah, kalau di sini kita bagaimana konversi bilangan pecahan? Jadi kalau namanya pecahan itu di antara 0 sampai dengan 1. Sudah, jadi kalau pecahan itu ada komanya 0, sekian sekian sekian. Jadi di sini pecahannya adalah 0 sampai dengan 1. Nah, berarti rumus yang dipakai itu rumusnya ini. A1 dikali 10 pangkat negatif 1. Tergantung ya dengan sistem bilangannya berapa. Kalau dia sistem bilangannya desimal maka dia 10 pangkat negatif 1. Kalau dia oktal berarti 8 pangkat negatif 1. Kalau dia misalnya biner berarti 2 pangkat negatif 1. Kalau dia heksadesimal berarti 16 pangkat negatif 1. Oke, ini sudah ketentuan sampai dengan yang di N. Oke. Nah, berbedanya yang tadi, kalau yang sistem bilangan bulat itu dimulai dari
bilangan paling besar dikurang 1, dikurang 1, dikurang 1. Kalau ini sebenarnya juga sama, ditambah ya. Ditambah berarti semakin besar posisinya. Semakin kecil posisinya, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau negatif 1 dengan negatif 2 kan lebih besar negatif 1. Jadi posisinya dia ada semakin kecil ke kanan. Jadi dimulai dari A1, 10 pangkat negatif 1 ditambah A2 dikali 10 pangkat negatif 2 sampai dengan AN dikali 10 pangkat negatif N. Oke, di sini contohnya kita akan merubah yang 0,625 ini ke dalam sistem bilangan desimal. Desimal. Berarti di sini kita gunakan yang ini adalah 6 untuk A1-nya. A1-nya adalah 6 dikali, langsung aja masuk rumusnya karena dia desimal, berarti di sini adalah 10 pangkat negatif 1. Kemudian 2 kita masukkan karena dia di sini desimal, pecahan desimal berarti 10 pangkat negatif 2. Kemudian ditambah yang ini yang 5 kali 10 pangkat negatif 3. Oke, ini untuk perubahannya. Kalau yang binernya juga sama, hanya bedanya berubahnya yang di sini. Berubahnya pada sistem bilangannya. Di sini di biner berarti kita harus merubah ke biner. Ini dapat dari mana nih? Dapat dari mana 0,5-nya? Oke, kita masukkan ke dalam perhitungan Excel-nya aja ya. Oke, ini pangkat 1 dikali pangkat 2 negatif 1. Berarti sini 2 pangkat negatif 1. Oke, 2 pangkat negatif 1 di sini adalah 0,5. 2 pangkat negatif 1 di sini adalah 0,5. Oke, kita lihat yang lainnya. 2 pangkat negatif 2 ya kalikan 0, berarti sini sama dengan 2 pangkat negatif 2, hasilnya 0,25. Kemudian yang terakhir 2 pangkat negatif 3. 2 dipangkat negatif 3. Nah, ini cara memudahnya kita menggunakan Excel aja. Berarti di sini tinggal kita masukkan kalinya. 101 ya. 101. Kemudian kita kalikan aja. Kita kalikan. Kemudian di sini kita tambah. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,625. Nah, ini nilai ini kita rubah dia posisinya ke dalam bentuk yang desimal. Maka yang 0,102 sistem bilangan biner ketika kita rubah ke dalam desimal maka hasilnya adalah 0,625. Oke, ini untuk bilangan pecahan. Tadi yang di awal kita sudah belajar tentang bilangan bulatnya. Kali ini kita bilangan adalah bilangan pecahan. Oke, kesalahan dalam numerik. Kesalahan dalam numerik, kesalahan atau error atau galat. Sudah, jadi galat error itu sebenarnya sama. Galat itu sama dengan error, error itu sama dengan galat. Kesalahan atau error atau galat adalah besarnya perbedaan atau selisih. Perbedaan atau selisih antara nilai taksiran dengan nilai sesungguhnya. Nilai perkiraan dengan nilai aslinya yang diakibatkan oleh proses pengukuran dan penggunaan aproksimasi. Oke ya. Nah, jadi di sini dinamakan error itu gimana? Misalnya saya ngambil contoh seperti ini. Kita mengukur jarak. Kita perkirakan itu jaraknya itu misalnya 10 kilo. Perkiraan. Taksiran kita tuh jaraknya 10. Ternyata setelah dihitung realnya bahwasanya jaraknya itu adalah 10,1. Nah, berarti ada perbedaan. Berarti sisanya adalah 0,1 itu yang disebut sebagai dengan galat errornya. Besarnya kesalahan atas suatu nilai taksiran dapat dinyatakan secara kualitatif dan juga kuantitatif. Kalau dia sifatnya adalah kuantitatif, disebut dia sebagai dengan kesalahan absolut. Kalau sifatnya adalah kualitatif, maka disebut dia dengan kesalahan relatif. Jadi kesalahan itu bisa dibagi atas dua, yaitu absolut dan juga relatif. Absolut yang untuk kesalahan dalam bentuk kuantitatif, sedangkan untuk relatif itu digunakan untuk kesalahan pada sifatnya adalah kualitatif. Jadi di sini kemudian kesalahan numerik adalah kesalahan yang timbul karena adanya proses pendekatan. Seperti di contoh yang tadi ya, kita mau mengukur jalan, kita perkiraan jaraknya adalah 10 km. Ternyata setelah diukur itu jarak hasilnya atau jarak eksaknya itu adalah 10,1. Berarti sini ada perbedaan 0,1 km perbedaan antara nilai taksiran dengan juga nilai eksak. Jadi kesalahan numerik itu terjadi karena di sini ada 3. Yang pertama itu adalah kesalahan bawaan atau inherent error.
adalah kesalahan data ditimbulkan karena adanya kesalahan pengukuran, kesalahan pencatatan, atau tidak memahami hukum-hukum fisika dari data yang diukur. Misalnya kita memperkirakan anggota, datanya itu sudah ada, ternyata itu salah input, datanya itu tidak sesuai, itu yang dikatakan sebagai dengan kesalahan bawaan. Atau kesalahan pembulatan. Kesalahan pembulatan di sini adalah transition error, adalah kesalahan karena pembulatan. Kita mungkin sudah kenal pembulatan, bahwasanya jika dia 0 sampai dengan 4 maka ini dia bulatkan ke bawah. Kalau dia 5 sampai dengan 9 maka dibulatkan ke atas. Jadi kesalahan pembulatan atau transition error itu adalah kesalahan pembuatan seperti ini. Jadi seperti ini ya. 3,14, 3,1428574143. Ini kan terlalu panjang. Biasanya kita hanya menggunakan dua angka di belakang koma. Nah, mungkin kalau kita melakukan perhitungan hasil antara bilangan apapun dikalikan dengan ini, dengan bilangan apapun dikalikan dengan ini, itu pasti juga berbeda. Makanya di sini adalah kesalahan pembulatan. Karena kenapa? Karena pada umumnya biasanya yang kita gunakan adalah dua angka di belakang koma. Kemudian kesalahan pemotongan atau transition error adalah kesalahan yang ditimbulkan pada saat dilakukan pengurangan jumlah angka signifikan. Jadi ada angkanya sama ya dengan ini 2. Sama, angkanya sudah terlalu panjang. Di sini kita kurangi angkanya agar dia semakin lebih pendek dan juga semakin lebih ringkas. Rumus kesalahan dan penyelesaiannya di sini rumusnya adalah x eksak. Ini x eksak sama dengan x ditambah dengan e. X di sini adalah nilai pendekatnya, sedangkan e ini adalah nilai kesalahan numeriknya. Jadi nilai yang sebenarnya itu, nilai eksak sebenarnya itu adalah nilai pendekatan. Nah, tadi contoh misalnya kita perkirakan nih. Perkirakannya adalah 10, kemudian errornya adalah 0,1. Berarti di sini eksaknya adalah 10,1. Itu nilai eksaknya. Kenapa? Kita menyamakan nilai pendekatannya berasal dengan numerik, kemudian berdasarkan juga dengan nilai kesalahan numerik. Ini rumusnya untuk mencari kesalahan pada numerik. Kesalahan fraksional adalah persentase antara kesalahan dan nilai sebenarnya. Jadi di sini nilai yang tadi nilai jarak antara nilai kesalahannya dibagi dengan nilai eksaknya dikali dengan 100% itu untuk mendapatkan nilai fraksionalnya atau persentasenya. Pada banyak permasalahan, kesalahan fraksional sulit atau tidak bisa dihitung karena nilai eksaknya tidak diketahui. Nilai ini nggak diketahui. Makanya untuk mencari nilai fraksional ini, kita harus cari dulu nilai eksaknya. Berarti kita harus mengukur, atau di sini kita harus memperkirakan terlebih dahulu jaraknya berapa. Kemudian setelah kita lakukan perkiraan, kemudian selanjutnya kita hitung secara real berapakah jarak dari yang kita ukur tadi. Kemudian sehingga kesalahan fraksional bisa dihitung berdasarkan nilai pendekatan yang diperoleh. Nah, jadi seandainya nilai eksaknya tidak ada, kita bisa mengganti nilai eksaknya dengan nilai x-nya aja, yaitu nilai fraksionalnya terhadap pendekatannya, atau nilai yang takaran kita, nilai perkiraan atau takaran dari objek yang akan kita ukur tersebut. Nah, tadi di atas ada kalau datanya kuantitatif maka kesalahannya adalah absolut, sedangkan kalau datanya kualitatif maka kesalahannya adalah relatif. Nah, di sini kita akan membahas tentang kesalahan absolut dan juga relatif. Jadi kesalahan absolut menunjukkan besarnya perbedaan antara nilai eksak dan juga nilai perkiraan. Oke, jadi nilai absolut, nilai E ini merupakan besarnya perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Kesalahan absolut tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan, tetapi hanya sekedar menunjukkan selisih perbedaan. Jadi absolut di sini tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan, jadi tidak mengukur tingkat kesalahan. Jadi kita tidak bisa mengukur tingkat salah atau benar. Tetapi di sini hanya menunjukkan selisih perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Sedangkan kalau relatif menunjukkan besarnya tingkat kesalahan antara nilai perkiraan dengan nilai eksak yang dihitung dengan membandingkan kesalahan absolut terhadap nilai eksaknya. Jadi kalau relatif berarti berhubungan dengan persentase. Kalau relatif dia berhubungan dengan persentase. Jadi semakin besar nilai persentasenya berarti nilai kesalahannya juga semakin besar. Gimana cara untuk mendapatkannya itu menggunakan rumus yang ini. Oke.
kesalahan relatif sama dengan nilai E dibagi dengan eksaknya dikali dengan 100%. Semakin kecil kesalahan relatifnya maka nilai diperkirakan akan semakin baik. Seperti tadi, semakin besar nilainya maka kesalahannya juga semakin besar. Oke, contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Budi membeli kabel listrik sepanjang 30 meter dari sebuah toko alat-alat elektronika. Budi membeli kabel listrik sepanjang 30 meter dari sebuah toko alat-alat elektronika. Setelah sampai di rumah, Budi mengukur kabel yang baru dibeli menggunakan meteran gulung. Dan ternyata panjang kabelnya hanya 29,97 meter. Berapa kesalahan absolut dan kesalahan relatif hasil pengukuran yang dilakukan oleh Budi? Oke, dia beli kabel. Si Budi ini beli kabel panjangnya 30 meter. Nah, berarti nilai eksaknya tuh 30 meter. Nilai nyatanya adalah 30 meter. Ternyata setelah diukur ulang nilainya adalah 29,97 meter. Nah, di sini kita disuruh menghitung atau mencari nilai kesalahan absolut. Bagaimana caranya? Rumusnya di sini E sama dengan dalam kurung ya, nilai eksak dikurang dengan nilai pendekatan. Berarti sini kita masukkan aja nilai eksaknya tadi 30 dikurang dengan 29,97. Berarti 30 dikurang dengan 29,97, hasil kesalahan absolutnya adalah 0,03 meter. Kesalahan relatifnya gimana? Kesalahan relatifnya di sini adalah nilai E-nya. Nilai kesalahan absolutnya berarti adalah 0,03 dibagi dengan nilai eksaknya. Nilai eksaknya adalah 30. 0,03 dibagi dengan 30, maka didapatkan hasilnya adalah 0,1%. Jadi ini contoh yang pertama untuk mencari nilai kesalahan absolut ataupun kesalahan relatif. Ini cara untuk mencari kesalahan absolut dan juga kesalahan relatif dari contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah di sini kita juga akan mengukur, disuruh untuk mencari kesalahan absolut dan juga relatif. Tetapi di sini pertama kita melakukan pengukuran panjang jembatan dan pensil. Kita pertama mengukur panjang jembatan dan pensil, bahwasanya panjang jembatannya itu adalah 9.999 cm. Sudah, panjang jembatannya adalah 9.999 cm, sedangkan panjang pensil di sini panjangnya adalah 9 cm. Apabila panjang yang benar atau panjang eksaknya adalah 10.000 cm dan panjang pensilnya adalah 10 cm, maka hitung kesalahan absolut dan juga relatifnya. Jadi dari soal ini ada dua objeknya. Yang pertama itu adalah jembatan, kemudian yang kedua di situ adalah pensil. Jadi ada dua jembatan ya, bukan dua jembatan, ada dua objek. Yang pertama jembatan dan juga pensil. Yang pertama pengukuran panjang jembatan dan pensil mendapatkan hasil bahwasanya panjangnya itu adalah 9.999 cm dan juga panjang pensilnya yaitu adalah 9 cm. Oke. Kemudian apabila panjang yang benarnya atau panjang eksaknya itu adalah 10.000 cm untuk jembatannya, sedangkan untuk pensilnya adalah 10 cm. Di sini kita disuruh untuk menghitung kesalahan absolut dan juga relatifnya. Oke, berarti yang pertama jembatan. Berarti di sini kita disuruh untuk mengukur kesalahan absolutnya. Nilai X-nya sini, nilai eksaknya. Nilai eksaknya tadi adalah 10.000 ya. Nilai eksaknya di sini adalah 10.000. Kemudian nilai perkiraannya, nilai takarannya di situ adalah 9.999, maka didapat selisih absolutnya adalah 1 cm. Kemudian untuk pensil, kita lihat di sini nilai eksaknya adalah 10 cm. Sedangkan nilai pendekatan perkiraannya di situ adalah 9 cm. Berarti di sini kita tinggal kurangkan 10 kurang 9, berarti sini adalah 1 cm. Nah, di sini kesalahan absolutnya sama-sama 1 cm. Nanti perbedaannya itu kita lihat pada relatifnya. Oke, untuk jembatan berarti kita untuk mencari relatifnya, relatif di sini adalah absolutnya dibagi dengan eksaknya. Absolutnya tadi adalah 1 meter. 1 meter dibagi dengan eksaknya 10.000. Berarti 1 dibagi dengan 10.000 dikali dengan 100, maka didapatkan bahwasanya kesalahan relatifnya adalah 0,01%. Kemudian untuk yang pensil, absolutnya adalah
nilai absolutnya tetap sama 1 cm, sedangkan nilai eksaknya adalah 10. Berarti 1 dibagi 10 dikali 100, maka untuk kesalahan relatifnya adalah 10%. Keduanya kesalahan sama, yaitu 1%. Tetapi kesalahan relatif Vinci adalah jauh lebih besar. Balik lagi dengan konsep di awal bahwasanya untuk kesalahan relatif semakin besar persentase maka kesalahannya semakin besar, ataupun semakin kecil nilai persentase maka nilainya semakin baik. Nah, kurang lebih itu yang bisa dijelaskan terkait dengan materi pada metode numerik tentang sistem bilangan dan juga galat error.